Sony kayaknya udah mulai sadar nih kalau pasar kamera APS-C profesional terlalu lama dirajai oleh Fujifilm. Dan sepertinya Sony akan mulai bertarung juga di ranah APS-C profesional. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Pertama, buat yang belum tahu, gue pengen ngingetin aja kalau preset kita hasil dari episode Creative Adventure sudah ready buat kalian beli. Preset ini gue dedikasiin banget buat temen-temen yang doyan fotografi dan pengen menghasilkan foto-foto yang epic. Total ada 24 preset dan 6 diantaranya udah powered by AI, jadi bisa langsung mendeteksi subjek dan juga foreground, background di dalam foto kalian. Sekali klik langsung si Lightroom ini bikin masking buat mengatur warna di dalam foto kalian. Harganya itu di 500.000, tapi selama peluncuran awal ini gue pakein kode kupon launching buat kalian dapat diskon 250.000. Dan untuk aksesnya sendiri kodenya gue perpanjang sampai akhir bulan Juli ini. Di situ kalian dapat presetnya, sedikit tutorial penggunaan dan basic tuning di dalam Lightroom, dan sampai dapat file sampel juga buat kalian utak-atik nyicipin presetnya. Kalau kalian udah tertarik bisa cek aja linknya ada di deskripsi. Next, sepertinya ini peluncuran Sony A6700 udah semakin dekat dan rumornya pun semakin kuat. Bahkan ada beberapa bocoran gambar dari kamera tersebut yang ditunjukkan oleh SonyAlphaRumors.com, dan SonyAlphaRumors.com juga mengklaim beberapa confirm spek atau spek yang sudah dikonfirmasi yang bisa jadi acuan kita. Dan biasanya memang si Sony Alpha Rumors ini punya yang disebut dengan trusted source gitu ya. Dia punya sumber-sumber yang udah dia percaya karena rumornya berkali-kali itu benar. Dan mungkin ini jadi salah satunya karena dia udah mengklaim ini trusted source juga. Jadi spesifikasi yang udah dikonfirm di sini adalah dia menggunakan sensor 26 megapiksel. Jadi sensornya cukup identik dengan Sony FX30, lalu membawa 4K 120p. Walaupun gua berharap, walaupun dia bawa sensor yang sama ya, tapi sempat ada rumor kalau dia crop factornya lebih kecil, dan gue berharap memang di sini crop factornya lebih kecil juga karena ya biar performa slow-mo 4K-nya lebih bagus dari si FX30 yang noise karena crop factornya luar biasa dalam. Jadi ya semoga diperbaiki di sini, dan membawa 2 memory card. Dan sejarah APS-C Sony yang bawa 2 memory card itu baru FX30 doang. Tanda-tanda kalau memang Sony mulai serius untuk memberikan lini APS-C profesional. Lalu dia bakal membawa AI feature juga, nggak heran karena Sony habis mengenalkan AI feature dan selalu hadir di kamera-kamera yang baru muncul. Bodinya agak lebih besar dibandingkan jajaran A6000 yang dulu, dengan dial di bawah shutter juga untuk pengaturan ekstra, dan harganya itu diklaim bakal di bawah Fujifilm X-T5. Lalu di situ juga terakhir dikasih tahu kalau bakal diumumkan pada 12 Juli. Cuman agak membingungkan sih karena pas gue bikin video ini belum ada live waiting di YouTube untuk peluncurannya. Karena biasanya Sony tuh kalau pengen luncuran kamera, waiting live-nya tuh agak lama. Tapi ya tidak menandakan apa-apa juga, cuman satu indikator aja. Mungkin udah diperbaiki juga sama Sony, jangan terlalu lama ngatur live-nya gitu kan, karena jadi bocoran ya. Kita lihat tanggal 12 nanti bener atau enggak. Tapi di artikelnya sendiri ini ada informasi tambahan kalau Sony nggak bawa fully articulated screen yang kayak di A7R Mark V. Mungkin karena concernnya memang pro photographer, karena videografernya kan udah di FX30 ya. Jadi mungkin ini untuk pro photographer. Jadi kayak X-T5 mungkin dia bakal pakai tilt screen doang. Karena kalau yang nggak tahu, X-T5 juga layarnya jadi tilt screen doang. Nggak kayak X-T4 yang fully articulated. Sasa aja, cuman sayang aja karena Sony punya mekanisme layar yang terbaik menurut gua di A7R Mark V ya, yang dia bisa articulated tapi ada tiltnya juga gitu ya, ada tilt dan fully articulated juga, dan sayang banget kalau nggak dipakai di kamera ini. Sirui tiba-tiba memberikan teaser soal lensa dengan autofocus. Buat yang nggak tahu, Sirui sendiri adalah brand yang cukup besar. Kita pernah bahas beberapa produknya, itu kualitinya mantep banget. Sampai kita pernah coba juga lensa anamorfiknya, yang gokil juga. Kalau kalian belum nonton, silahkan nanti cek videonya. Tapi ya lensa anamorfik Sirui itu cukup terkenal juga, cukup dikenal di kalangan
menggunakan videographer. Menurut gue bakal sangat menarik kalau memang pasar lensa third party yang mendukung autofocus diramaikan oleh brand besar dengan reputasi baik kayak Sirui ini. Pas video ini dibuat, masih belum ada kejelasan lensa apa yang bakal datang, tapi gue sangat excited karena lensa AF dari Sirui ini. Apalagi kalau misalkan, kalau gue baca komen-komennya ya, banyak yang mungkin beranggapan, mungkin lensa anamorphic dengan autofocus. Gue rasa bakal menarik, tapi ya kita lihat apa yang bakal hadir nanti. Ngomongin lensa, kita balik lagi ke kabar lensa Yongnuo yang udah berkali-kali kita bahas buat Fujifilm ya, Yongnuo-nya. Tapi di video kali ini akhirnya bisa dikonfirmasi kalau lensanya jelas hadir. Dan udah bisa kalian mulai beli juga di websitenya mereka sendiri, yongnuomall.com. Gue sih nggak tahu kapan bakal ada sale secara globalnya di website-website e-commerce yang lebih common. Katanya sih dia bakal mulai shipping, di artikelnya itu tertulis di tanggal 20 Juli nanti. Harganya sendiri itu di 250 US dollar atau sekitar 4 juta kurang dikit. Lumayan buat 50 mm f1.8 karena dia bisa jadi alternatifnya Sigma 56 mm f1.4. Walaupun secara spek ya si Sigma ini masih lebih oke ya. f1.4 juga lumayan gitu dibandingkan 1.8. Perbedaannya biasanya di harga memang lumayan signifikan. Tapi si Sigma ini kan dijual dengan harga sekitar 7 juta rupiah di Indonesia. Jadi ya mungkin ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang budgetnya lebih tipis. Ada hal menarik juga di promosinya ini karena kamera Fujifilm di bannernya itu nggak ada logo Fujifilmnya. Jadi mungkin lensa ini tidak terlisensi oleh Fujifilm secara resmi dan mungkin itu yang membuatnya bisa memberikan harga yang cukup murah juga. Terakhir, kalian pasti tahu sosmed yang lagi rame, sosmed barunya Meta yang bernama Threads. Ya, yang bentuknya kayak Twitter banget tapi sekarang bersaudara dengan Instagram. Emang lagi hype, tapi ada info menarik yang menurut gue perlu diperhatikan dari artikelnya Petapixel. Dimana katanya kalau kita delete akun Threads kita, itu bakal ngedelete akun Instagram kita juga. Tapi kita bisa deaktif akun kalau pengen kalian nggak kelihatan orang gitu ya, kelihatan akunnya nggak ada. Cuman kalau mau full delete dan menghilangkan user data, ya mau nggak mau IG kita ikut kehapus. Sungguh problem yang membagongkan, jadi ya harap hati-hati buat kalian yang masuk Threads terus benci, terus ngapus, karena IG kalian bisa ikut kehapus gitu. Jadi ya paling deaktif aja solusinya. By the way, gue juga udah ada Threads, jadi yang tertarik mungkin bisa follow. Walaupun gue kayaknya belum posting apa-apaan ya, tapi ya kalian mungkin bisa kasih saran juga gue pengen posting apa di Threads. Oke, paling itu aja informasinya buat di Shutter News kali ini. Dan kalau misalkan ada koreksi atau informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman semua, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.